Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Prihartiwi dari kelas 10 OTKP 1. Saya akan mempresentasikan bagaimana cara menerapkan persyaratan personil administrasi. Pengertian: personil kantor adalah orang-orang atau pegawai atau karyawan yang menjalankan atau melayani pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi atau kantor pemerintah atau swasta untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan. Macam-macam personil kantor. 1. Administrator atau pelaksana administrasi. Orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Manajer. Orang yang memimpin pelaksana kerja, menggerakkan orang lain atau para staf, mengelola dan mendayagunakan uang, peralatan, sarana-prasarana kantor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 3. Staf atau pembantu ahli. Para tenaga yang karena kecakapan dan kemampuan dalam bidangnya bertugas membantu administrator dan manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor. 4. Worker atau pegawai. Karyawan yang langsung digerakkan oleh manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor sehari-hari. Tugas dan tanggung jawab personil kantor. 1. Kepala atau pimpinan kantor bertugas memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan, mengatur pembagian tugas pekerjaan personil, mengatur mekanisme kerja dan perlengkapan kerja kantor sesuai kebutuhan. 2. Administrator bertugas mengelola urusan rumah tangga kantor dan bertanggung jawab mencatat dan menyimpan semua warkat atau surat keluar dan surat masuk serta urusan kearsipan dan kepegawaian pada umumnya. 3. Bagian keuangan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan, mengatur arus kas keluar dan kas masuk. 4. Sekretaris bertanggung jawab membuat agenda dan jadwal kerja pimpinan, juga untuk karyawan di bagian lainnya serta membuat surat keluar. 5. Penerima tamu atau resepsionis bertanggung jawab atas pelayanan terhadap tamu atau orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap kantor, melayani telepon masuk dan keluar. Perangkat kerja personil kantor. Fasilitas kerja personil kantor antara lain meja dan kursi kerja, lemari arsip, filing cabinet, alat tulis, kertas, komputer, mesin TIK, pesawat telepon, dan lain-lain. Tahapan-tahapan penggadaian personil kantor. 1. Analisis jabatan adalah suatu kegiatan memberikan analisa atau menganalisis pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus dilakukan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa harus dilaksanakan. Manfaat analisa jabatan adalah untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan job description, job specification, dan job evaluation. Selain itu, analisa jabatan juga berguna untuk 1. Perekrutan dan seleksi karyawan, 2. Kompensasi gaji karyawan, 3. Evaluasi jabatan, 4. Penilaian prestasi kerja karyawan, 5. Promosi dan pemindahan karyawan. 2. Rekrutmen adalah suatu proses usaha untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar untuk lowongan kerja yang ada dalam suatu perusahaan atau instansi, baik instansi swasta maupun pemerintah. Penentuan dasar rekrutmen. Rekrutmen harus berpedoman pada spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan untuk mengisi jabatan tersebut. Penentuan sumber-sumber rekrutmen. 1. Sumber internal, yaitu tenaga kerja atau karyawan yang akan mengisi suatu lowongan kerja diambil dari dalam perusahaan tersebut. 2. Sumber eksternal, yaitu tenaga kerja yang akan mengisi suatu lowongan kerja diambil dari luar perusahaan, antara lain melalui sebagai berikut. 1. Pelamar datang sendiri. 2. Kantor dinas tenaga kerja. 3. Lembaga-lembaga pendidikan. 4. Referensi seseorang atau rekanan karyawan. 3. Seleksi adalah tahapan kegiatan suatu perusahaan dalam rangka memiliki karyawan yang berkualitas sehingga pembinaan, pengembangan, dan pengaturan karyawan menjadi lebih baik. Proses seleksi: penyaringan, tes, wawancara awal, evaluasi data belakang dan referensi, wawancara mendalam, tes kesehatan atau fisik, pengambilan keputusan. Langkah-langkah seleksi personil kantor. A. Seleksi administratif, yaitu seleksi persyaratan sesuai kebutuhan dilihat dari berkas lamaran yang dikirimkan. B. Penarikan tenaga kerja,
Perusahaan harus selalu memonitor bursa tenaga kerja untuk mengetahui penawaran dan permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan. C. Klasifikasi jabatan merupakan dasar seleksi untuk mendapatkan tenaga kerja untuk sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan untuk memegang suatu jabatan tertentu. D. Tes dan wawancara. E. Penempatan personil kantor. Syarat-syarat personil kantor. 1. Loyalitas, yaitu kesetiaan terhadap perusahaan dan pekerjaannya. 2. Tekun dan rajin, yaitu setiap melaksanakan pekerjaan selalu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, cermat, dan teliti. 3. Kesabaran, yaitu teliti, ulet, dan tidak cepat putus asa dalam melaksanakan pekerjaan. 4. Kerapian, yaitu setiap pekerjaan dilakukan dengan baik, rapi, dan tidak berantakan. Dapat pula diartikan sebagai rapi dalam berpakaian, santun dalam bersikap. 5. Dapat menyimpan rahasia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.